Terus teman-teman sini, dari video ini saya akan bahas inilah armada bajak laut topi jerami di masa depan. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta saat ini kalian sudah bisa join di membership channel Devil Nomi untuk mendapatkan badges dan emoji yang lucu-lucu. Dan pastikan juga kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah karena banyak juga nih yang bilang, "Bang, bahas dong armada besar topi jerami atau Mugiwara Grand Fleet." Di sini mari kita coba prediksikan bersama-sama. Kira-kira siapa ya tambahan untuk armada besar dari Luffy ini? Apakah akan tetap di 5.600 orang yang dimana kita tahu saat ini totalnya kurang lebih ada di 5.656 atau 5.656 lah. Mungkin untuk alasannya pernah saya bahas juga di video ini. Atau dia akan meningkat lagi sampai di 8.000 orang contohnya. Nah loh, kenapa saya asal nembak banget di 8.000 orang? Ya, kita tahu ada salah satu kru kita yang pernah berkata tentang ke 8.000 pengikut. Betul, itu adalah God Usopp. Dimana banyak sekali kebohongan-kebohongan dari Usopp ini yang menjadi kenyataan loh. Ya mungkin beberapa contoh adalah ketika dia bilang pernah mendarat di pulau asing yang ternyata adalah pup dari ikan mas raksasa. Dan ternyata ikan mas raksasa itu benar-benar ada di Little Garden. Lalu ketika dia berkata tentang pulau Lilliput yang ternyata memang ada kurcaci juga di Dressrosa. Bahkan perkataan iseng Usopp tentang dia ada di bounty Luffy yang bernilai 30 juta ya tepatnya hanya belakang kepala saja lah. Ternyata bounty pertama dari Usopp ini alias Sogeking adalah 30 juta juga. Jadi saya pun sangat yakin jika dia akan benar-benar mempunyai 8.000 pengikut. Walaupun jelas bukan atas nama Usopp, tapi Usopp ini dia di bawah bendera topi jerami. Dan armada besar Mugiwara lah yang paling bisa mewujudkan perkataan dari Usopp ini. Dari 5.600 member ke 8.000. Itu bukanlah sesuatu yang mustahil, kita hanya membutuhkan 2.400 orang lagi. Dan itu bisa saja tercapai di akhir cerita One Piece ini. Contohnya, Shirohige saja dia sudah mempunyai 16 komandan bajak laut kan. Ya apalagi jika kita bicara tentang Shiki loh, itu lebih banyak lagi. Kurohige saja saat ini, dia mengubah sistem bajak lautnya di mana anak buah yang sebelumnya menjadi pemimpin dari tiap komandan divisi armadanya. Jadi tidak akan mengagetkan juga sebenarnya jika Luffy ini, kru armadanya akan meningkat dari waktu ke waktu. Dari 5.600 ke 8.000 peserta atau 8.000 pengikut. Wah itu mantap sekali. Di sini akan saya berikan beberapa kemungkinan list yang bisa saja join ke armada bajak laut topi jerami ini. Ingat, di sini berarti dia bukan menjadi kru, melainkan lebih ke aliansi tapi di bawah topi jerami, ya Grand Fleet-nya lah. Dan tentu sebagai disclaimer, ini hanyalah murni pendapat saya channel Devil Nomi dan tidak tentu juga semuanya akan masuk di sini. Oke, kita akan langsung saja yang pertama. Pertama adalah Marco the Phoenix. Oke, ini sebenarnya salah satu list yang paling populer dari segala jenis tipe, mulai dari Next Nakama lah, atau aliansi selanjutnya lah, atau apalah. Dimana kita pun tahu dalam 2 tahun time skip terjadi perang besar yang dikatakan adalah Payback War, atau perang pembalasan. Sisa-sisa dari bajak laut Shirohige ini mereka menyerang bajak laut Kurohige. Bahkan dikatakan itu dipimpin oleh Marco sebagai komandan dari divisi pertamanya. Tapi kita pun tahu hasilnya di mana si bangsat Kurohige dia memenangkan perang tersebut dan mendapatkan title sebagai seorang Yonkou. Setelah perang itu, ya memang tidak diketahui keberadaan dari krunya yang lain selain dirinya dan Izo yang ada di Onigashima pada saat ini. Tapi kita tahu juga, Marco berkata bahwa saat ini semuanya sudahlah bebas tanpa ada perintah dari siapa-siapa lagi. Mungkin buat yang berkata juga, loh kan bapaknya alias Shirohige udah nyuruh semuanya untuk bantu Luffy. Tapi ingat, itu hanya berlaku di Marineford saja. Bahkan di sini Marco sudah menjelaskan mereka semua sudah tidak terikat dengan siapa-siapa lagi.
Dan saya pun sangat yakin jika diberi kesempatan lagi mereka untuk melawan bajak laut Kurohige, mungkin melalui Luffy lah. Ini jelas mereka akan menerima tawaran tersebut. Dimana menurut saya saat ini masih belum bisa membayangkan sih jika Marco ini levelnya ada di bawah Luffy. Tapi saya sangat yakin setelah arc dari Wano Kuni ini beres, saya yakin level Luffy ada di atas Marco. Ya semoga Marco ini tidak matilah di Onigashima. Lalu yang selanjutnya yang kedua adalah Bellamy. Ya tentu saja dia ini adalah sang kapten dari bajak laut Bellamy Sang Hyena dengan bounty 195 juta berry. Dia memakan buah iblis Bane-Bane yang membuatnya menjadi manusia pegas. Ya sebenarnya bukan buah iblis yang kuat sih, tapi dia ini cukup terampil dalam penggunaannya. Walaupun kita tahu di akhir arc Dressrosa pun dia tidaklah bersama dengan krunya lagi dan dia menaruh respect yang sangat dalam kepada Luffy. Dia bahkan selain Doflamingo yang sudah dia idolakan sejak masih kecil, Luffy lah orang lain yang dia idolakan juga. Awalnya Bellamy ini dia tidak mau menjadi bawahan dari Luffy, tapi toh dia tetap saja mengambil Vivre Card dari Luffy ini untuk jaga-jaga katanya. Udah tidak akan melewatkan satu panel sederhana ini jika tidak akan digunakan kembali kelak. Saat ini dia terlihat menjadi penjual bendera ya mungkin untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik lah, tidak kriminal. Tapi dia ini berjiwa seorang kapten, jadi tidak akan aneh jika Bellamy ini akhirnya akan mempunyai kru lagi dan berlayar di bawah Mugiwara Grand Fleet. Lalu yang selanjutnya yang ketiga adalah Bonchan. Bonchan alias Bon Clay alias nama aslinya adalah Bentham. Tentu saja kita tidak bisa melewatkan seseorang yang rela mengorbankan dirinya untuk sang kapten kita alias Luffy. Bukan sekali, bahkan sampai 2 kali. Pertama, ketika di Alabasta kabur dari Kapten Hina, dia bahkan merelakan dirinya tertangkap di sana dan akhirnya dijebloskan ke Impel Down. Dimana akhirnya takdir berkata lain, Luffy harus bertemu dengan Bonchan lagi di Impel Down. Dan tidak hanya itu, dia pun mengorbankan dirinya untuk menolong Luffy. Yang awalnya menolong di level 5, tepatnya di neraka es, hingga akhirnya dia mengorbankan dirinya untuk melawan Magellan agar Luffy ini bisa menyelamatkan kakaknya di Marineford. Ya yang kita pun tahu semua itu tidak berakhir sangat baik. Dimana X akhirnya harus mati di depan mata Luffy. Kita tahu Bonchan ini masih hidup setelah insiden tersebut dan dia bahkan menjadi ratu di New Kamaland alias Impel Down level 5.5. Jika terjadi insiden di Impel Down yang membuat mereka ini dapat keluar, saya sangat yakin mereka pasti bisa saja join ke armada besar topi jerami, mengingat Bonchan ini yang sangat respect kepada Luffy. Lalu yang selanjutnya yang keempat adalah Sir Crocodile atau Crocodile lah. Salah satu yang tidak terlewatkan dan dia pun salah satu karakter favorit kita adalah Mr. Nol Crocodile ini. Dia lawan berat Luffy yang membuat Luffy ini dapat bangkit dan dia melawan seorang Shichibukai untuk pertama kalinya. Ya walaupun ada unsur plot armor sih dalam kemenangannya, haha. Crocodile ini setelah kekalahannya di Alabasta, menurut saya terjadi perubahan sikap yang sangat drastis dari Crocodile ini. Lihat ketika di Impel Down dia ini menolong Luffy kabur walaupun dia mempunyai tujuan sendiri di perang lah. Bahkan di Marineford pun dia ini menolong Ace dari eksekutor. Dia pun menolong Luffy dan Jinbei dari Akainu, bahkan dia menolong Luffy dari Mihawk. Bukankah itu sangat berlebihan jika sebenarnya dia mempunyai tujuan lain di Marineford ini? Untuk apa dia menolong Luffy sampai berkali-kali? Yang berarti dia ini walaupun Luffy ini adalah mantan musuhnya, tetapi dia sangat respect kepada Luffy. Dimana kita pun melihat berkali-kali ketika nama Luffy ini muncul di surat kabar, selalu ada Crocodile yang membaca surat kabar tersebut. Yang berarti dia pun mengikuti sepak terjang Luffy selama ini. Ya sejauh ini yang kita pun tahu dia bersama dengan Mr. 1 Dash Bones. Dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah banyak lagi kru dari Crocodile ini. Dan saya pun sangat yakin dimana dia akan bertarung bersama Luffy. Ya entah sebagai aliansi atau di armada besar dari topi jerami. Tapi Crocodile ini sepertinya sangat yakin sekali kepada Luffy ini. Lalu yang selanjutnya, yang kelima adalah Buggy. Inilah dia salah satu mantan Shichibukai dan legenda terhebat, terbaik, termantap, dan terbagongkan di dunia One Piece.
Bagi The Clown. Mereka sudah bertemu dari awal sekali, mulai dari suka dan duka, benci dan cinta. Di antara mereka ini sudah terjalin dengan sangat lengkap, dimana Bagi ini pernah ngerusakin topi jerami Luffy dan sebagainya. Impel Down, Marineford, mereka pun bertarung bersama pula. Dimana menurut saya, chemistry di antara mereka berdua ini sudah seperti Bagi dan Shanks pada zaman dahulu. Kesal tapi saling sayang, anjay. Apalagi saat ini kita tahu setelah si Chibukai ditiadakan, Bagi ini dikejar-kejar oleh Angkatan Laut, di mana dia sendiri akan kabur dari pengejaran tersebut. Salah satu tempat bernaung yang baik bagi sang pencari aman Bagi ini, ya tentu saja dia harus berada di bawah seseorang yang sangat hebat. Dimana jika Luffy ini berhasil selamat dari Wano Kuni, dia kemungkinan besar akan menjadi Yonkou, dan Bagi pasti akan mau berada di bawah Luffy ini. Ya, dengan kru yang sebanyak itu dari Bagi ini, maka bisa saja Luffy akan meraih 8.000 pengikut yang sangat mantap. Nah, jadi itulah menurut saya beberapa karakter yang bisa saja join menjadi armada besar bajak laut topi jerami. Sebenarnya ada beberapa list lain sih, tapi saya kurang kuat juga untuk memberikan alasannya, jadi mungkin akan saya simpan terlebih dahulu. Jadi bagaimana menurut kalian, siapa lagi kah orang yang pantas join menjadi armada besar topi jerami? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta jangan lupa lagi buat kalian sudah bisa join juga loh, tapi bukan join armadanya, melainkan join di armada besar channel Devil No Mi alias menjadi membership di sini. Itu pun untuk mendapatkan badges dan emoji yang lucu-lucu mulai dari harga 10.000 saja. Hanya dengan klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, jadi seperti itu, dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil No Mi pamit, and I'll see you guys next time.